Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Menurut data dari IMD, ternyata orang Indonesia itu adalah negara yang salah satu negara yang paling rendah SDM-nya. Jadi menurut data, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa SDM orang Indonesia itu sangat rendah. Setelah saya mengamati dan meneliti, ternyata karena rata-rata warga Indonesia itu percaya akan tahayul. Jadi garis bawahi ya, rata-rata masyarakat Indonesia itu percaya hal tahayul, klinik, mistik, dan lain sebagainya. Apa buktinya? Apa dalilnya? Jadi saya akan mengambil referensi atau data dari bukunya Pak Mokhtar Lubis. Berdasarkan buku dari Pak Mokhtar Lubis ini yang berjudul Manusia Indonesia, salah satu ciri orang Indonesia itu adalah percaya yang namanya tahayul. Nah, apa hubungannya antara tahayul dengan SDM bangsa kita? Apa hubungannya? Dan ini sangat berhubungan. Jadi biasanya orang yang percaya akan tahayul itu, yang berbau mistik itu, berbau klinik itu, critical thinkingnya itu mati. Beneran, serius. Biasanya orang yang percaya tahayul ini, maka critical thinkingnya itu mati. Cara berpikir kritisnya itu mati. Logikanya itu mati. Ya, logikanya gitu. Kalau kita percaya sama yang namanya tahayul-tahayul itu kan, berarti kita tidak menggunakan critical thinking kita dong. Kalau kita menggunakan critical thinking kita, maka kita akan skeptis. Nggak mungkin. Masa gitu aja? Masa ada dukun yang bisa menggandakan duit? Ya kan? Masa ada dukun yang bisa terbang? Masa dukun bisa menyembuhkan semua penyakit? Ya kan? Jadi kita itu adalah masyarakat yang suka hal-hal klinik atau tahayul atau percaya tahayul. Jadi kita berangkat dari sini ya. Benang merahnya itu masyarakat Indonesia itu adalah suka yang berbau tahayul atau percaya yang namanya tahayul. Kita ambil contoh lain misalnya. Contoh yang pertama misalnya, kalau misalnya ada yang sakit ya, kejang-kejang misalnya. Kan warga Indonesia berpikir, oh sepertinya ini penyakitnya dikasih sama orang ini, dijampi-jampi sama orang. Padahal penyakitnya itu tumor otak misalnya. Jadi ada gejala kejang-kejang sehingga tidak diobati. Berobatlah ke dukun bertahun-tahun sampai meninggal. Ini karena apa? Kenapa kita tidak bawa ke dokter? Kenapa? Karena kita berpikir tahayul. Kita tidak berpikir logis. Kalau ada saudara kita atau teman kita atau keluarga kita yang kejang-kejang, kita bawa ke dukun. Kita berpikir ini dijampi-jampi sama orang, bukan penyakit seperti penyakit kanker otak gitu, tumor otak gitu. Karena gejalanya kan sama ya, kejang-kejang juga ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa warga Indonesia itu masih percaya yang namanya tahayul. Contoh kedua misalnya, kalau terjadi gempa di Indonesia itu masih banyak orang percaya. Kenapa sih bisa terjadi gempa? Oh, ini karena Tuhan. Jadi tidak mencari tahu kenapa sih gempa ini terjadi. Padahal gempa itu terjadi kan karena pergeseran lempeng bumi. Tapi warga Konoha berpikir, oh ini karena Tuhan, sebut saja Tuhan. Daripada kita pusing-pusing mikir, sebut saja Tuhan. Jadi warga Konoha kan berpikirnya seperti itu ya, tidak berpikir kritis gitu. Ngapain sibuk-sibuk mikirin itu? Kalau misalnya datang hujan, kenapa bisa datang hujan? Ngapain sih sibuk-sibuk mikirin karena awan lah, karena itulah. Sebut saja Tuhan. Jadi dengan menyebut Tuhan ini kan mengimani kan. Misalnya kalau kita ngomong sama guru agama kita, kenapa sih bisa terjadi gempa atau hujan? Itu karena Tuhan. Kalau kita tanya, prosesnya gimana? Cukup imani saja. Jadi keimanan itu, menurut saya itu keimanan warga Konoha maksudnya, bukan warga Indonesia ya. Ini harus dibedain ya. Bukan keimanan warga Indonesia, tapi warga Konoha. Keimanan warga Konoha itu sama seperti keimanan percaya hal-hal yang berbau tahayul. Karena apa? Karena keimanan itu sama-sama tidak bisa dibuktikan dengan tahayul. Sama kan? Ini tahayul, ini keimanan. Jadi keimanan itu sama-sama tidak bisa dibuktikan secara sains. Gak ada. Misalnya, ada orang yang percaya bahwa ini bisa terbang. Ada orang yang mengimani ini bisa terbang.
kita tidak bisa larang orang ini kan. Kita tidak bisa larang, walaupun itu tidak masuk akal ya. Kita tidak bisa tertawain ini. Jadi keimanan juga seperti itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ilmiah. Jadi keimanan, garis bawah ya, ini penting ya. Keimanan dengan percaya tahayul itu 11-12 sama. Lalu kenapa ini bisa menyebabkan SDM kita makin bobrok gitu? Jadi yang pertama tadi itu, mayoritas masyarakat Konoha itu percaya, ini Konoha ya, bukan Indonesia ya, percaya yang namanya tahayul. Karena percaya yang namanya tahayul, sehingga critical thinking kita itu mati. Otak kita itu mati, tumpul. Itu pertama ya, kasus pertama. Ditambah lagi, masalahnya ditambah lagi dengan agama yang ada di Konoha itu memfasilitasi, malah ngasih makan pemikiran-pemikiran yang berbau tahayul. Sama seperti ini. Agama yang ada di Konoha itu kan cukup imani saja. Gak usah banyak tanya. Contoh misalnya kalau kita bertanya, anak kecil misalnya bertanya, emang ada orang yang bisa masuk ke tubuh paus 3 hari 3 malam masih bisa hidup? Emang ada orang bisa membelah lautan? Gak ada kan? Emang ada orang bisa terbang? Gak ada kan sebenarnya secara sains. Tapi kalau kita tanya seperti ini ke guru agama kita, maka mereka akan berpikir atau mereka akan mengatakan, gak usah banyak tanya deh. Lu ngapain banyak tanya? Cukup imani saja. Sehingga didikan dari kecil itu seperti itu. Mematikan critical thinking kita. Mematikan otak kita untuk berpikir. Dan ini akan bikin SDM kita sangat rendah. Pertama tadi dipengaruhi dari budaya kita yang percaya tahayul. Dan yang kedua, diperparah oleh agama. Tradisi dalam beragama di Konoha itu percaya akan keimanan. Keimanan itu sama seperti tahayul sebenarnya. Kita mengimani sesuatu yang tidak masuk akal. Ya kan? Selain itu, justru agama di Konoha itu mengajak umatnya untuk banyak berhayal daripada berpikir, berimajinasi. Misalnya nih, tentang surga ya. Contoh, ada yang menanyakan, apakah surga itu ada? Pemuka agama pasti mengatakan seperti ini, ada. Mana buktinya? Ya nanti ada. Jangan nanya bukti. Mereka akan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang tidak apple to apple gitu. Mereka akan memberikan perumpamaan-perumpamaan atau metafora-metafora yang tidak apple to apple. Apple to apple itu artinya tidak sama-sama gitu. Kalau tempat sama tempat, surga itu kan harus dibandingkan dengan tempat, bukan sesuatu yang seperti angin gitu. Enggak seperti itu. Tapi di Konoha kan banyak orang yang percaya itu. Lalu kalau ada anak misalnya menanyakan di mana surga itu, surga itu kan nggak bisa dibuktikan selain menggunakan kata-kata. Jadi kalau anak kecil tetap mempertanyakan di manakah surga itu, maka si anak ini dianggap bermasalah. Padahal kan enggak. Dia sedang ada critical thinkingnya. Sehingga SDM kita itu dari kecil sudah dimatikan. Critical thinking kita itu sudah dimatikan sejak kecil. Sudah digunting. Jadi kan menggunting namanya. Gak usah banyak tanya. Gak usah banyak tanya. Cukup imani saja bahwa surga itu ada. Jadi keimanan itu sama seperti tahayul. Sama-sama mengimani sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ini keimanan warga Konoha ya, bukan warga Indonesia ya, disclaimer dulu ya. Selain itu, agama di Konoha juga ngajarin lebih banyak berdoa daripada berpikir. Lebih banyak berdoa daripada berpikir. Itu poinnya. Jadi, kalau dari kecil kita diajari ada masalah, ya lebih banyak berdoa. Contoh misalnya, terjadi gempa. Maka, mau ribuan kali pun kita berdoa bergandengan tangan. Kalau tidak ada action, maka gempa akan terjadi. Bahkan kita tidak bisa mengantisipasi gempa itu. Jepang bisa mengantisipasi gempa itu dengan bikin bumper di laut. Tapi kita hanya berdoa. Sama seperti ini. Contoh misalnya, di Konoha itu kan orang itu disuruh agama itu lebih banyak berdoa daripada berpikir atau bertindak. Contoh misalnya, kalau misalnya ada roket nih, jadi warga Konoha itu berpikir doa itu bisa menangkis roket gitu. Dengan berdoa bisa menangkis roket. Mohon maaf ya bagi warga Konoha, tapi hanya di Konoha.
Jadi kita itu lebih berorientasi pada doa-doa gitu, terus agama. Kita tidak berorientasi pada bagaimana cara menangkis roket ini. Harusnya kan kita berpikir seperti itu. Misalnya kita bikin alat yang bisa menangkis roket ini seperti Iron Dome dan lain sebagainya. Kan banyak kan caranya, tekniknya. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir gitu. Kita berpikir bukan dengan cara berdoa. Ini pola pikir yang sudah tumpul dari dulu. Critical thinking kita sudah tumpul dari dulu, sudah digunting dari kecil. Kita berpikir dengan banyak-banyak berdoa itu menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita di bom atau di roket gitu, dengan berdoa itu bisa menangkis roketnya. Itu kan keimanan. Imani saja bahwa roket itu bisa ditangkis oleh doa. Itu kan keimanan. Keimanan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keimanan itu adalah hal yang berbau tahayul. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin SDM Konoha itu hancur lebur. Yang pertama tadi karena budaya. Budaya kita itu percaya yang namanya tahayul. Yang kedua karena agama justru memperparah budaya tahayul ini. Justru memperparah. Justru karena kita suka yang namanya tahayul atau percaya yang namanya tahayul, makanya subur agama di negara kita, di Konoha. Itu berhubungan. Itu ada korelasinya. Itu berhubungan ya. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya solusinya itu banyak ya. Cuman yang dari permasalahan, saya akan memberikan beberapa ini ya, solusi yang paling pragmatis ya. Tapi sebenarnya kan solusinya kan nggak bisa hanya berdurasi 3 menit, 5 menit saya memberikan solusi. Ini kan permasalahan yang sangat kompleks ya. Tapi kalau saya melihat atau membaca buku gitu dari ratusan buku yang saya baca, solusinya itu ada satu yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk menghindari hal-hal seperti ini. Apa itu? Sekuler. Apa itu sekuler? Sekularisme itu memisahkan antara hal privasi atau agama dengan politik atau negara. Jadi contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi itu, banyak orang berpikir hanya dengan berdoa bisa menangkis rudal gitu. Jadi ini harus dipisahkan. Kan kalau orang seperti ini menjabat di pemerintahan, kan hancur kan sebuah negara. Kalau mohon maaf, menhannya seperti ini, berpikirnya menhannya seperti ini, hanya mengandalkan doa, apa nggak hancur sebuah negara? Jadi sekuler lah yang solusinya gitu, memisahkan antara agama dengan politik, memisahkan antara agama dengan politik, memisahkan antara agama dengan negara gitu. Jadi di video sebelumnya saya sudah sering bahas ini tentang sekularisme ya. Tapi banyak warga Konoha yang berpikir apakah sekuler itu melarang agama? Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa kita menjadi negara sekuler itu tidak percaya yang namanya agama, dilarang beragama. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal. Kan banyak negara yang sekuler di dunia ini seperti Turki, Azerbaijan gitu. Mereka tidak melarang umatnya untuk beragama. Tapi beragamalah secara dewasa, jangan berlebihan. Jangan dikit-dikit bawa agama. Itu poinnya, itu permasalahannya. Oke, nanti di next video saya akan menjelaskan sebenarnya ya, apa itu sekularisme ya. Saya akan bikin satu video khusus ya tentang sekularisme. Tapi intinya sekularisme ini tidak bertentangan dengan Pancasila yang ada di Konoha ya. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.